tes tes tes. Wahid, ithnani, thalatha. Nabda bil basmalah. Waktu SD pernah jualan sendiri itu. Ada cincau kan bulan puasa. Dulu aku sempat dimarahin, saya nggak boleh gitu. Nggak boleh jualan. Mana kecil kan segini. Kalau kita kerja kan, kalau kerja ya kita dipatok. Saya gaji berapa nih? 2,5 juta. Ya udah kita segitu. Tapi kalau usaha kan kita punya impian. Ini kita omset kita sehari kita pengen berapa? Segini. Untuk memulai usaha, yang pastinya kan orang stucknya di mana sih awalnya kan? Kadang ada orang yang punya ide nggak punya modal, kadang ada punya modal nggak punya ide, kadang nggak punya dua-duanya. Pasti ini dua nih, ide dan modal biasanya kan. Tapi kan yang penting, yang paling penting ya, yang paling penting ini yang ngetren sekarang itu apa? Misalkan ngetren pengusaha atau penyanyi? Pengusaha. Alasannya? Oke, selanjutnya kaya atau biasa-biasa aja? kaya. Kaya juga. Tapi kalau bisa pilihannya jangan kaya biasa-biasa aja. Tapi Kaya raya atau kaya. Bismillahirrahmanirrahim, Bro and Sis. Selamat datang kembali di Naratilvas. So, hari ini kita kedatangan dua orang narasumber. Beliau ini adalah kakak kelas saya, lebih tepatnya senior saya. Oke, mari kita sambut siapa lagi kalau bukan Iksan Saputra dan Bang Mujib nih. Selamat datang di Naratilvas. Halo semuanya. Oke, kita ngomongin tentang background pendidikan dulu, kemudian baru nanti setelahnya tentang apa yang antum sedang lakukan. Misalnya kayak pengusaha. Ini kan pengusaha muda semuanya. Kurang banyak usaha. Lebih tepatnya perintis lah bisa dibilang ya, lagi merintis untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Insya Allah. Doakan saja. Oke, keduanya ini adalah alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, tepatnya pada tahun 2011. Dua-duanya 2011. Nah, saya 2012 setelah beliau. Nah, gitu. Oke, setelah tamat dari Gontor, nah itu dua-duanya kan beda latar pendidikannya di kuliah kan. Nah, kalau Bang Iksan dulu nih di mana awalnya? Kuliah di Muhammadiyah Jakarta. Jurusan ilmu komunikasi. Fokusnya di periklanan. Fokusnya di periklanan. Oke, kalau Bang Uji gimana? Dulu saya setelah lulus, dulu kan 2011 ya lulusnya. Lanjut ke Pondok Darul Ilmi di Bandung, Jawa Barat. Nah, setelah itu lanjut kuliah ke UIN Sunan Mulyati. Gitu. Di UIN Bandung Cibiru. Nah, jurusan apa tuh? Jurusan Hukum Pidana Islam. Wis, Hukum Pidana Islam. Berat ya pembahasannya berat. Oke, jadi dua-duanya sempat kuliah di jurusan yang berbeda, kemudian dua-duanya juga terjun di bisnis sekarang ya kan. Nah, yang pertanyaannya, ilmu-ilmu yang antum belajar di kuliah dulu apakah teraplikasikan di dunia yang sedang antum jalankan sekarang? Kita mulai dari Iksan dulu nih. Kalau aku iya, karena di jurusan aku tuh emang ada apa namanya? Ada pemasarannya. Karena kan periklanan kan, komunikasi itu periklanan. Di situ ada belajar pemasarannya. Walaupun nggak banyak ya, tapi walaupun teori, tapi lebih banyak ke iklannya. Iya, lebih ke teorinya lah istilahnya. Iya. Untuk praktek sih tidak terlalu. Ya, setelah itu baru sekarang. Kalau Bang Ujib? Kalau aku emang basic dari dulu emang jualan. Dari dulu emang jualan, cuma waktu itu kuliah sebenarnya salah ngambil, salah jurusan, sarjana hukum. Oke. Ngambil sarjana hukum. Setelah perkuliahan juga sama juga, jualan sambil kuliah juga dagang, kerja gitu. Istilah untuk menutupi sedikit demi sedikit gitu ya sambil kuliah gitu. Oke, gimana sekarang awal mula terjun ke dunia usaha itu gimana cerita? Pasti kan ada niat awalnya, pasti beda-beda tiap orang kan. Nah, kalau Bang Iksan sama Mujib niat awalnya maksud
ke dunia usaha atau dunia seperti jualan itu gimana awalnya? Kita mulai dari Bang Muji dulu. Jadi dari Iksan. Kalau mulainya emang dari dulu pengen usaha dan ya, apalagi sekarang kan untuk dunia kerja kan susah ya. Dari kerja susah. Dunia kerja susah. Terus ya mulai kecil-kecilan dulu lah. Mulai dari awal, dari nol. Kan sedikit demi sedikit kan jadi bukit. itu filsafat ya, falsafat ya. Kecil dulu baru besar. Baru besar. Kalau Mas Iksan nih, awal mula terjun ke dunia usaha tuh gimana? Awal mula usaha. Awal mula usaha tuh. Karena orang tua jualan juga. Oh iya. Sebenarnya dari kecil aku udah jualan. Mulai jualan kerupuk dulu depan gede ya. Tahu kan? Tahu. Makanya dari kecil tuh udah mulai jualan. Waktu SD pernah jualan sendiri itu. Ada cincau kan bulan puasa. Dulu aku sempat dimarahin, saya nggak boleh gitu. Nggak boleh jualan. Mana kecil kan segini. SD apa TK gitu dulu kan. Karena teman-teman ada yang jualan juga, jadi nyari apa? Nampan tuh. Nampan, beli apa namanya? Cincau. Satu kaleng tuh. Jualan sendiri, depan gede orang tadi kan. Orang kasihan juga lihat anak kecil jualan, akhirnya ada yang beli juga. Jadi itu awal mula. Awal mula usaha itu, maksudnya dari kecil udah mulai di situ lah kan, dagang-dagang. Kemudian bantu-bantu orang tua. Pas kuliah juga sebenarnya dari awal kuliah udah mulai jualan online kan. Jualan online. Dulu pernah awal mula tuh jual online tuh aku jual mukena. Ambil sama orang. Kenal Safaki nggak? Safaki itu dia pernah produksi mukena, aku jual pada dia. Tapi waktu itu aku ngambil untung. Karena pas ngambil untung ternyata kepotong di ongkir. Gitu ceritanya. Belum tahu lah istilahnya. Nggak ngerti kan? Jual online. Terus kemudian aku jual wall sticker. Ada wall sticker. Iya. Murah tuh. Iya pernah lihat ya juga kan? tuh. Tahu kan? Nah, itu pas kuliah. Habis jual wall sticker, coba bisnis online. Pernah juga yang ekosistem MLM gitu. Banyak yang aku coba. Jual kaos juga pernah. Dan pada akhirnya memberanikan diri karena udah udah nggak tahan lagi, udah pengen punya usaha sendiri, bukalah bakso. Gitu. Nah oke, sekarang kita ngomongin tentang kayak udah nggak sabar pengen buka sendiri. Nah itu kan nggak mudah untuk bisa terjun langsung kan, kayak si Andra kemarin di episode kemarin dia bilang sampai sekarang dia nggak buka usaha karena dia belum berani. Nah, karena keberanian itu susah sekali kata dia, nggak ada ilmunya, nggak ada yang ngajarin. Nah, kalau menurut aku gimana? Apa hal terpenting yang harus diperhatikan sebelum kita buka usaha? Hal yang terpenting sebelum buka usaha gitu. Menurut aku selain tadi mungkin keberanian. Nah, kalau aku kemarin nggak sabar lagi akhirnya terjun. Nah, itu apa selain itu? Keberanian, betul tuh, keberanian perlu banget karena itulah keberanian itu karena mental kan, mental kan. Itu karena pembiasaan sih sebenarnya. Pertama kali kita ikut orang, nyoba sendiri, sampai nggak tahan akhirnya memberanikan diri gitu kan. Ya udah, Bismillah. Ya jadilah. Gitu. Jadi, walaupun aku nggak ada basic bakso gitu kan, orang tua ada yang setuju. Kerja dulu sama orang. Gitu. Kerja sama orang, nggak mau aku udah umurnya udah telat mulai gitu udah greget kali ya, udah greget banget. Akhirnya ya udah Bismillah. Dari mulai sewa kan bulan 12 kan. Mulai berbulan 2 karena emang nggak punya resepnya, nggak punya apa-apa kan. Akhirnya belajar online, coba sendiri. Ya udah habis itu nyari lowongan nyari lowongan, dapat ada yang berpengalaman di bakso gitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau Bang Muji gimana? Apa hal terpenting yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha yang ingin membuka usaha? Kalau aku sih yang penting kan mental. Mental udah siap, punya impian. Pengen kalau kita kerja kan, kalau kerja ya kita dipatok. Saya gaji berapa nih? 2,5 juta. Ya udah kita segitu. Tapi kalau usaha kan kita punya impian. Ini kita omset kita sehari kita pengen berapa? Segini gitu. Butuh apa? Yang
itu sih kalau yang terpenting ya. yang terpenting. Soalnya dulu juga ya pernah juga kan jualan di kaki lima segala macam untuk di Bandung. Kaki lima jualan online, jualan MLM, pernah juga MLM Tour Set Sejahtera, yang Propolis. Pernah juga jadi apa namanya, distributor pupuk, pernah jadi ayam, Japror. Japror pernah juga nih. Nah, ya itu kebetulan juga punya alumni. Nah alumni itu alumni 2008. Punya alumni juga pernah di Bandung. Itu kan sambil kuliah, jadi daripada nganggur ngajar juga enggak kan. Ya udah. Istilahnya coba-coba pengalaman, penting dikit-dikit kan. Oke, dari sekian banyak pengalaman antum di dunia usaha itu, punya bayangan nggak dari kecil emang pingin terjun langsung ke dunia usaha atau emang punya cita-cita lain selain kayak jualan atau pingin jadi pengusaha? Kalau Mas Ihsan gimana? Untuk cita-cita awalnya dulu cita-cita jadi apa? Ya pastinya ya anak kecil apa sih cerita pilot, dokter, naik-naik lagi apa gitu, jadi YouTuber juga ada kalau sekarang ya. Ya udah akhirnya dapat apa namanya sih, masukan dari orang. Kita buka usaha tuh bukan cuma nyari untung, bukan cuma nyari duit di situ, tapi kita buka lapangan kerja. Disitulah kepikiran, aduh mudah-mudahan usaha bisa berkembang, jadi bisa banyak bantu orang khususnya di tempat kita di Aceh sini kan, karena minat untuk ini masih kurang. Itu sih sebenarnya. Mudah-mudahan ya bisa buka lapangan kerja lebih besar. Kalau Bang Mujib, Ya kecilnya mungkin punya cita-cita yang luar biasa gitu selain jualan. Kecil cita-cita emang ya kelepas dari dokter sama pilot. Berarti kan kalau seorang dokter sama pilot harus good looking. Enggak juga. Enggak juga loh. Harus good maninya ya. Sekolahnya juga berjenjang gitu. Dulu juga sebenarnya nggak niat mau kuliah. Dulu kan jatuh ke ISIF dulu. Ya pengen pulang langsung mau lanjutin usaha orang tua. Oh gitu. Ya, jualan baju kan. Lanjut usaha orang tua, tapi nyoba dulu lah di kuliah, dunia perkuliahan. Nyoba dulu, nyaman kan di sana. Terus suasana di sana juga enak. Terus banyak apa? Ya kawan-kawan yang ini kan, yang apa? Ternyata pengusaha juga di sana. Jadi ada yang dukung lah istilahnya. Oke, sekarang kita ke tips and trick nih. Itu kan udah terjun langsung ke dunia perusahaan atau usaha gitu. Punya tips dan trik untuk saya terutama nih yang belum mulai usaha atau adik-adik kita nanti yang mau terjun ke dunia usaha, apa sih sebenarnya yang harus kita punya sebagai seorang pengusaha? Nah, dari Mas Ihsan dulu nih. Mas Ihsan, tukang bakso banget nih. Tukang bakso. Iya. Oke, untuk memulai usaha, yang pastinya kan orang stucknya di mana sih awalnya kan? Kadang ada orang yang punya ide nggak punya modal, kadang ada yang punya modal nggak punya ide, kadang nggak punya dua-duanya. Pasti ini dua nih, ide dan modal biasanya kan. Untuk yang nggak punya ide, kalian bisa contoh punya orang misalnya, apa yang belum ada di sini misalnya itu kan, kalian modifikasi nanti tuh. Contoh kayak aku yang sekarang, tinggal modif sedikit. Kemudian yang nggak punya modal, ya kalian bisa salah satunya pinjam orang tua ataupun kerjasama dari investor. Ya ngumpulin lah kalau emang nggak itu, ataupun punya berapa duitnya, mulai dulu. Bisa punya duit 200.000 kan, bisa kalian jual apa gitu dulu. Yang penting actionnya dulu. Masalah bener nggaknya nanti, masalah kedua nanti kan di situ kita tahu oh maunya pasar seperti ini. Karena itu nggak bisa didapetin orang, nggak ada pembelajarannya. Ya kan, cara usaha, cara ini, cara itu nggak ada. Asik planning aja tapi nggak action sama aja. Karena setelah kita planning sedemikian rupa, pas action nggak jalan-jalan juga. Seperti yang kita rasain aja. Pasti kayak gitu. Wah, ekspektasinya ntar orangnya sini. Wah, kok jadi sepi gitu. Nah, misalnya disitulah kita koreksi lagi nanti.
Maksudnya untuk memulai usaha kita jangan terlalu mikir modal atau ide. Cari pokoknya dua-dua itu cari. Yang perlu kita lakukan adalah action dulu tuh. Seberapa ada ide, seberapa ada modal, segitulah yang kita mulai dulu. Kalau nunggu ide besar, ide yang emang diciptakan dari diri sendiri itu nggak bakal jalan. Lama ya kan? Iya, betul. Oke, kalau Mas Uji? Kalau aku yang penting kan ini apa? Kita nyari dulu. Kita mau jualan apa dulu? Usaha. Ini basicnya apa? Misalkan basicnya baju. Tapi jangan mempertahankan misalkan jualan baju keren, fashion keren. Ini kan mempertahankan fashionnya. Tapi kan yang penting, yang paling penting ya, yang paling penting ini yang ngetrend sekarang itu apa? Misalkan ngetrend orang lebih suka makan pedas misalkan bakso. Suka makan pedas bakso larva atau segala macam. Nah itu orang yang suka, berarti kita fokusnya ke situ. Yang ngetrennya apa, yang peminat konsumennya apa? Konsumennya pengennya misalkan pengen makan pedas, sekarang lagi ngetren bakso gede. Kita cari gimana caranya biar belum ada basic kan, kayak Ihsan bilang tadi, harus nyari orang yang benar-benar berpengalaman, kita tarik, kita belajar dari dia, terus kita gaji gitu. Berarti penting untuk mengikuti tren bagi seorang pengusaha ya? Penting ya? Mengikuti tren, karena kan zaman sekarang kan zaman digital, orang lebih tertarik yang modern, viral. Oke. Itulah maksudnya nggak punya ide, ikutin, lihat tren apa, orang maunya apa gitu. Itu yang kita jual gitu kan. Kita bisa jadi trendsetter tuh, jadi kita ngeset apa namanya? Kita ciptakan tren. Itu bisa juga, itu keren banget gitu kan. Ataupun trend follower, berarti kita yang follow trend. Oke, sekarang kan udah lama lah istilahnya punya pengalaman di bidang ini. Tantangan terbesar sekian lama di umur yang sekarang ini udah mulai usaha, tantangan terbesar dalam hidup seorang Ihsan Saputra sama Bang Mujib ini apa ketika menduduki dunia perusahaan ini? Kalau Bang Ihsan apa? Tantangan atau suka duka lah selama ya itu, kalau sepi sepi kan galau ya, aduh besok gimana nih mau belanja gitu kan, gimana kan kita kalau jualan itu tanggung jawabnya ada sewa toko, ada gaji karyawan ya, ya itu sebenarnya ini harus tahan aja tuh. Cara menghadapinya tahan aja gitu ya, bismillah aja, maksudnya bukan tahan istilahnya pasrah gitu ya, tapi tetap kita usahanya dikoreksi, misalnya apa yang kenapa sepi di makanannya atau di promosinya, orang kan belum tahu, berarti promosinya dikencangin lagi. Seperti itu. Kalau Mas Mujib? Ya kalau tantangannya sih kadang-kadang kan kalau usaha kan ada pasang surut ya, pasang surut. Ketika sepi kan kita, ini sepi banget sih, ada orang-orang kemana. Nah itu kita kan yang penting harus sabar, kan nggak mungkin hari ini buka langsung rame. Kita kan butuh proses. Bulan pertama orang baru tahu di sini jualan kebab, di sini jualan bakso. Baru tahu bulan kedua nyoba enak, balik lagi dari omongan ke omongan rame gitu ya. Terus harus diperbarui juga kan, ini apa seleranya menunya gimana, inovasi harus ada. Oke, ini dari tadi kita ngomong kayaknya belum menyebutkan usaha masing-masing nih. Boleh ada sekali yang promosi nggak apa-apa. Dari Mas Ihsan dulu nih. Mas Ihsan ini di bakso rusuk Berawi, tepatnya di Berawi. Namanya di Berawi. Pas di depan gerbang Kampung Berawi, deretan Modern Cafe. Oke, kalau Bang Mujib pas juga. Kalau aku bukan pas, di sampingnya. Jadi di samping itu kalau Ihsan kan ada baksonya warna kuning ya. Ini ciptain gerobak warna kuning juga. Tapi sebenarnya itu dulunya bukan real saya buat gitu. Dulu ada orang namanya Boiler. Cerita dikit kan? Ya nggak apa-apa. Surbaini namanya. Nah, dia itu udah buka. Mungkin karena sepi atau ada kendala keluarga lah. Nah itu dijual. Terus waktu itu kan lagi nganggur kan, ya udah diambil aja. Mulai sekarang alhamdulillah udah mulai ini kan, orang udah mulai tahu juga. Berarti
Berarti ambil alih usaha orang lah istilahnya. Ambil alih usaha orang. Dan juga sebelumnya sebelum pulang ke Aceh ini usahanya tas sama baju. Itu masih berlanjut sekarang? Masih berlanjut. Tas waistbag. Waistbag. Brandnya? Brandnya namanya Jeeps. Wes. Ini kamu sama-sama baju. Iya, sama baju, tas, bisa sama beliau nih dengan brand Jeeps tadi ya. Kalau apa kebab brandnya apa tadi? Jeeps juga. Jeep kebab. Jeep kebab. Dari nama. Jadi kita dari nama. memperkenalkan nama kita di sini. Filosofinya apa tuh Jeep? Jeep itu ya nama sendiri nggak ada filosofi. Kenapa ngambil nama sendiri ya? Bikin lah. Jeep ini kalau kata orang Jeep kebab. Jeep kan minum. Jeep kan minum, kenapa kebab diminum? Gimana tuh? Saya ini kan orang lebih mudah menghafal, mengingat. Ya, Tas Jeep, baju Jeep. Yes. Lebih pendek lah, ringkas gitu ya. Pakai bakso Berawi. Nanti kan kebab Berawi. Kebab yang di mana yang lebih banyak? Oke, mantap tuh. Oke, sekarang kita ke rapid question nih. Nah, jadi rapid question ini ada 2 pilihan, antum bisa milih salah satu gitu. Kita mulai dari Mas Ihsan dulu. Rapid apa? Rapid question. Bukan rapid test ya. Rapid question ini istilahnya pertanyaan yang harus dijawab cepat. Tapi milih salah satu, jangan lama begitu saya bilang gitu, langsung pilih salah satunya. Oke, Mas Ihsan dulu nih, pengusaha atau penyanyi? Pengusaha. Pengusaha, alasannya? Ya itu tadi pengen buka lapangan kerja. Itu alasan terbesar. Tapi penyanyi enggak ini berarti? Penyanyi sampingan, hobi. Oh gitu. Usaha. Kayak diseriusin gitu. Kalau mau serius banget sih kayaknya enggak. Enggak ya. Usaha insya Allah serius. Usaha aja serius ya. Oke, good. Lanjut. Kaya atau biasa-biasa aja? Kaya lah. Wis. Itu Jujur. mental seorang pengusaha ya. Harus kaya. Alasannya? Ya bisa berbuat banyak hal mungkin. Iya, kalau orang insya Allah punya banyak uang bisa buat banyak hal gitu ya. Iya, Baik-baik mudah-mudahan. gitu. Oke, terakhir nih, MU atau Liverpool? MU lah pasti. Alasannya? Ya karena fans MU. Oh, fans Liverpool kan musuhnya MU. Nggak mungkin aku pilih. Manchester is always right ya, bukan Liverpool ya. Oke, gue sekarang ke Bang Mujib nih. Pengusaha atau PNS atau karyawan kantor lah? Pengusaha. Alasannya? Alasannya ya kayak barusan tadi, pengen buka lapangan kerja, terus banyak impian kan, banyak menghayal. Oh gitu. Menghayal mulu. Khayalan itu bisa terwujud dengan pengusaha. Kalau PNS ya bisa. PNS ya mau khayal gimana pun ya kayak gitu aja. Tapi hidupnya terjamin loh. Terjamin. Sampai mati. Terjamin untuk masa tua. Berarti enggak juga. Enggak juga. Oke, selanjutnya kaya atau biasa-biasa aja? Kaya juga. Tapi kalau bisa pilihannya jangan kaya biasa-biasa aja. Tapi kaya raya atau kaya. Itu sama aja. Nggak ada yang beda. Oke, ini yang menarik nih. Nikah atau mapan? Nikah atau mapan? Mapan dulu atau nikah dulu? Nikah dulu. Kenapa alasannya? Karena dengan nggak perlu mapan untuk nikah. Kita untuk nikah mungkin karena dengan nikah rezeki datang. Kalau mapan kan mau sampai kapan? Penunjuk sini. Jadi itu kapan nih masalahnya? Sampai kapan mapan? Nggak ada batasnya. Sekarang berarti karena nikah lu kapan jadi? Sampai sekarang belum? Apa rencananya? Coba nikah dong. Insya Allah Karena kan nggak mau apa dulu menikah langsung. Ya dalam waktu dekat ini. Oh, dalam waktu dekat ini. Karena dia berani ngomong kayak gitu karena udah lagi ya. Makanya. Kalau kita gimana nih? Kalau sih bentar lagi. Kalau Mas Ihsan gimana? Kalau ditanyakan kayak tadi Kan di situ nggak ada pertanyaan kan? Ini Kenapa jadi istilahnya nikah dulu atau apa dulu? Aku pengennya mapan dulu. Pengennya. Tapi pengen nikah dulu juga iya. Tapi belum mapan. Kalau orang tua udah mapan itu baru enak, ya kan? Jadi modal nggak? Bisa dibantu lah. Iya. Bantuannya doang Pak Abu. Oke, lanjut sekarang. Tapi sekarang random question. Ini pertanyaan yang bebas nih. Untuk keduanya nih sama-sama. Jika waktu bisa diputar ulang, satu momen dalam hidup yang pengen diulang, dalam hidup seorang Ihsan, dalam hidup seorang Mujib, masa lalu gitu. Kita ngomong tentang masa lalu, pasti ada momen terindah dalam masa lalu yang ingin diulang.
Apa itu dari Mas Ihsan dulu? Atau masa-masa di pesantren, kuliah gitu yang indah gitu yang pengen diulang? Ya mungkin sekarang nggak ketemu lagi momen itu. Momen. Apa tuh? Sebenarnya dari dulu nggak ada yang indah sebenarnya. Serius. Tapi yang aku pengen mulai usaha dari kuliah gitu. Maksudnya dari muda gitu kan. Berarti ini lebih ke kenapa enggak dari dulu. Ya. Itu berarti momen yang pengen diulang ya, kalau bisa pengen mulai usaha putar lagi waktu gitu. ya. Lebih awal lagi gitu kan. Jangan di umur yang sekian ini ya. Pengen cepet kaya gitu. Oke. Makanya duit aja soalnya. Oke, kalau Mas Uji? Kalau momen aku pengen ulang dari kecil. Kenapa tuh? Karena gimana ya? Kalau aku cerita pahitnya ya. Iya. Cerita pahitnya itu pengen ada orang tua laki-laki. Dulu kan karena dulu emang orang tua usaha segala macam. Ketika orang tua udah nggak ada itu kami keluarga itu hancur, jatuh. Ibarat bangunan kan, kalau fondasi udah nggak ada satu itu udah miring kan? Iya, udah miring. Nah, sekarang yang dialami sekarang gitu. Pengen balik dari awal, pengen memperbaiki semua, maupun segi usaha dan keluarga itu. Ketika ada dorongan dari keluarga, otomatis kita semangat. Karena itu kan yang paling penting kan dalam keluarga. Kalau ada pilihan uang apa keluarga apa wanita, orang pasti milih keluarga. Walaupun pikirannya cewek kan. Orang pasti milih keluarga karena dengan keluarga kita kan bisa maju. Karena didukung oleh keluarga. Keluarga yang sehat. Nanti kasih backsound-backsoundnya. Beda kalau didukung sama cewek ya. Ya beda, dukung sama cewek beda. Karena dulu juga pernah merasakan gimana? Kita lagi. Didukung lah sama cewek. Dulu pernah. Kalau kita bilang walaupun wajah kayak gini kan. Tapi 11-12 sama Ihsan lah. Jadi ketika didukung itu nggak berasa gitu. Seorang gimana ya? Didukung sama pacar, sama pacar sama keluarga itu beda. Rasanya beda. Pengaruh terbesar. Kalau pacar, ketika kita punya uang, kita dukung. Handphone sebelahnya om. Yes. Dia dapet ceweknya kayak gitu soalnya. Di Bandung. Di Bandung. Kalau dukung sama keluarga, orang tua ibaratnya, walaupun contohnya aja gitu. Karena pulang ke sini itu tanpa gimana ya? Pulang ke sini itu ya dadakan. Bukan tahu ya. Dadakan pulang ke sini tapi orang tua nerima. Enggak nanya ente udah pulang dari Jawa, ente bawa apa? Kebanyakan orang yang nanya itu kan yang kepo atau segala macam itu orang lain, tetangga atau yang mau ngurus urusan kita. Iya, betul. Kan dia nggak mau tahu ya kita prosesnya gimana di Jawa. Gitu. Karena kita kan di sana kuliah, bukan kerja, bukan semua. Walaupun di sana kita ada selingannya kerja semacam dari luar. Iya, betul. Jadi pengaruh keluarga besar. Pengaruh keluarga besar. Jadi makanya pengen ulang lagi momennya. Kalau bisa keluarga sehat, orang tua sehat, sama sehat. Oke. Menarik tuh. Bisa nggak diulang tuh? Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kayak gitu. Berandai-andai. Bukan berandai-andai juga. Yang sering-seringnya berandai-andai. Kita dapat pelajaran gitu di masa lalu. Kalau berandai-andai kan nggak boleh juga sebenarnya. Oke, sekarang kalau tadi ngomongin masa lalu, sekarang soal masa depan. Impian terbesar dari kedua orang ini, jadi seorang Ihsan Saputra, impian terbesar. Kita ngomong tentang 5 tahun, 10 tahun, atau di hari tua juga boleh. Impian terbesarnya apa? Kalau dari Mas Mujib dulu sekarang. Impian terbesar dari segi apa nih? Apapun boleh. Dari segi usaha. Dari segi usaha misalnya. Dari dulu pengen punya usaha benar-benar berjalan. Misalkan emang dari dulu kan pengennya fashion ya. Fashion punya distro di Banda Aceh atau yang bisa dikirim ke seluruh Jawa. Contoh kan pernah kan punya itu yang tas. Pengen punya terus jadi hidupnya santai lah. Yang jalanin kita sendiri tapi punya karyawan gitu yang ngurus segala macam. Yang tinggal di Aceh. Jadi
menikmati lah. Iya. Yang menikmati hari tua gitu ya, udah punya usaha yang besar gitu. Sekarang aja udah tua sih. Oke. Kalau Mas Ihsan apa impian terbesarnya? Impian terbesar, Bismillahirrahmanirrahim, semoga jadi Iya. sama kayak Muji juga, punya usaha yang benar-benar jalan, tersistem, punya karyawan banyak gitu kan, bisa menghidupi karyawan juga, bisa bantu orang, dan punya produk yang benar-benar bermanfaat buat orang. Itu sih. Dan aku pengen banget punya produk yang benar-benar ide aku sendiri, bermanfaat punya buat semua orang. Itu benar-benar produk baru, aku yang temuin, ya, bermanfaat buat orang. Bonding father lah ya. Mudah-mudahan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah jangan lupa ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih. Kan tadi tentang masa depan, sekarang ya tentang itu juga. Kita sedang berada di masa sekarang. Apa yang ingin dikatakan ke diri sendiri di masa depan? Kayak misalnya semoga wahai Ihsan, semoga apa yang saya cita-citakan hari ini bisa tercapai di masa depan, atau apapun itu selain itu boleh juga. Apa yang ingin dikatakan di masa sekarang ini untuk kalian di masa depan gitu. Kita mulai dari mana, siapa dulu nih? Ihsan dulu boleh. Cuma kamera mendekat. Silakan ya kamera. Ihsan Saputra, jangan malas lagi, pergunakan waktu benar-benar. Waktu itu nggak bisa mundur lagi. Harus komitmen sama apa yang sama cita-citanya, banyak ibadah lagi, ya pasti itu, sholat tepat waktu. Okay. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke. Gimana lagi tuh? Kalau Mas Mujib, apa yang dikatakan pada seorang Mujib masa depan di masa sekarang? Masa depan. Lihat kamera lagi. Lihat kamera. Kamera dikasih. Kalau di masa depan, semoga, Bismillah ya. Ya, Bismillah. Semoga yang paling penting sholat nggak tinggal. Karena kan subuh susah. Berarti sholat jarang nih. Semoga sholat, apalagi sekarang kan membangun rumah tangga ya. Ya, Masya itu Allah. Itu biar nggak ada godaan lagi. Terus yang dekat bisa cepat menyusul. Pokoknya istiqomah aja. Godaannya apa sih? Godaan banyak. Pokoknya bisa yang paling terpenting bisa rukun sama keluarga. Amin. Itu yang Yang paling penting itu rukun. Mari kita lihat video ini 10 tahun, 5 tahun yang akan. Ini akan hapus nih. Jadi bisa dilihat nanti ketika sudah tua. Nah, video ini apa yang anda ucapkan hari ini semoga bisa tercapai gitu. Ayo. Oke, pertanyaan terakhir nih, sosok inspiratif dalam hidup seorang Mujib, seorang Ihsan Saputra yang gimana ya, kita bilang idola lah, dia menggambarkan aku banget gitu. Nah, siapa gitu dalam hidup sudah hidup seumur yang segini? Mas Ihsan dulu. Aku idolanya penyanyi boleh, siapapun boleh gitu. Atau tokoh akademisi kayak Baharudin Yusuf Habibie boleh juga. Tapi yang melambangkan seorang Ihsan banget gitu. Pasti ada dong. Nah, mungkin ada nggak ada. yang sesuai cita-cita aku sebenarnya kayak Sandiaga Uno. Tapi aku nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu ngikutin dia gimana ya. Aku lebih ngefans sama diri sendiri sebenarnya. Yes. Maksudnya apa ya kita bilangnya? Saya harus mengidolakan diri saya sendiri supaya saya lebih semangat terus. Itu aja sebenarnya. Berarti I am to be inspired you. yes. Untuk anak-anak muda ya. Kalau Mas Uji? Idola saya kalau dari kalangan mana nih? Kalangan Apapun artis. boleh. Boleh, dari artis boleh juga. Kalau kalangan artis siapa ya? Benyamin. Riko Huang lah. Oh wis. Yang pada artis dia pengusaha. Iya. Kenapa Riko Huang? Karena dia gimana ya? Sekaya apapun dia, tapi dia tetap rendah. Tetap peduli kepada rakyat. Tetap maksudnya lebih gimana? Peduli pada rakyat kecil lah. Walaupun dia udah
udah tinggi. Aku udah ketemu sama dia. Kalau tadi Belum. belum ketemu sama inspiratifnya sosok itu. Aduh. Oke, ini ada hubungannya dengan ini juga, sosok yang berpengaruh dalam hidup. Siapa sih orang-orang di belakang seorang Iksan Saputra atau Mujib sampai yang umur sekarang ini terus mendukung atau gimana istilahnya memberi support? Nah, siapa sosok di balik kalian itu yang mendukung kalian, yang berpengaruh dalam hidup ketika kalian lagi teas, lagi down? Nah, pasti ada kan? Apakah itu pacar, orang tua, guru, terserah. Boleh siapa saja. Nah, mau Mujib dulu. Siapa tuh? Siapa? Jujur aku orang tua sih. Gimana ya, orang-orang di apa ada nggak terlalu biasa aja gitu loh maksudnya sama kita gitu loh. Ayo semangat San, karena orang tua tuh pengennya kita tuh jadi PNS, jadi ini. Kalau kan ya orang tua lah. Ya. Rata-rata kayak gitu kan. Kayak gitu. Pas kita berusaha mandiri kayak gini, beliau kan ragu, jadi ya gue pengen kayak gue share orang tua lain gitu kan. Cuma ya kayak gitu. Ya udah, kita nyemangatin diri aja sendiri. Nah, misalnya kalau kita berharap di situ ya kita nggak itu. Ya, makanya saya mikirnya mikir ketujuan saya tadi itu harus kaya. Kayak itulah. Itu yang bikin saya semangat itu sebenarnya. Ya. Kesempatan kita juga mau buktikan gitu ya, bisa nggak kita mengungkap omongan kita gitu ya. Kalau Mas Uji, siapa yang paling berjasa dalam hidup seorang paling Uji? berjasa? Kalau saya diri saya sendiri ya paling berjasa. Buat saya. buat diri dia kan. Kalau saya paling berjasa ya orang tua. Kenapa tuh? Tua. Ibu kan. Ibu terutama. Orang tua. Soalnya kan apapun kata diri kita kan, dia tetap beliau tetap setuju. Ini mau langkah silakan doa. Tapi untuk masa sekarang ya diri sendiri. Karena yang lain juga keluarga lain kan. Bapak juga jualan. Udah kuliah kok jualan. Iya. Udah kuliah kok masih gitu-gitu aja. Kalau itu iya, kalau orang tua nyemangati kita pasti semangat. Aku udah kayak gitu. Tapi kan ada juga ngedon. Iya. Ngedon apa? Kok gini-gini aja deh. Iya. Kadang-kadang banyak kawan tuh. Banyak kawan kan. Ente udah umur segitu, masa gitu aja. Sukses. Kok bajunya calon pengusaha sukses. Tapi nggak sukses kan. Iya. Berat lah istilahnya itu ya, untuk menghadapi proses. Apalagi kalau orang tua punya pandangan yang berbeda dari kita gitu ya. Nggak sama Gitu. Oke, kayaknya sampai sini dulu nih. Makasih banyak sudah mendatang di podcast Low Budget ini. Masih juga udah diundang. Podcast ini BTW podcast obrolan alumni ya. Jadi antum punya cerita sebagai seorang alumni dari berbagai macam background pendidikan, jadi kita cerita di sini. Oke, sekali lagi makasih. Lain kali kita ketemu di lain kesempatan.